Berasa baru kemarin study, tahu-tahu udah kerja. Untung gue pilih sisi IT. Hanya butuh 2 tahun untuk dapat professional sertifikat berstandar internasional yang bikin kita bisa cepat kerja. Bahkan bisa lanjut sekolah sampai ke luar negeri. Sistem belajarnya anti boring, dibimbing oleh pengajar-pengajar muda super cool, dan lokasi studinya berada di lingkungan kampus Fakultas Teknik UI. Wow, mood booster banget kan? Ada 3 program yang pastinya future oriented banget di sisi IT. Teknologi informasi, digital kreatif media, dan teknologi informasi untuk ekonomi syariah. Buat ke sisi IT, nggak harus jurusan IPA loh. Jurusan IPS juga, cus, bisa masuk. Yang penting, lo punya passion ke teknologi. Tersedia sistem cicilan dan program beasiswa di sisi IT yang bakal bikin lo makin nyaman belajar di sisi IT. Gak perlu lama-lama sekolah baru cari kerja. Zamannya, study di sisi IT dan langsung kerja. Sisi IT, Programming Future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kita di webinar seri populer Sisi IT FTUI bersama saya Nurul Suci. Webinar seri populer hari ini perdana kita adakan di masa tahun ajaran 2001-2022 dan masih segar-segarnya nih ya. Saya ucapkan selamat bergabung pada sahabat Sisi IT yang baru saja berkenalan dengan webinar seri populer Sisi IT FTUI. Ya, sebagai informasi, Sisi IT akan selalu update dengan wawasan baru, jadi pastikan sahabat Sisi IT sudah subscribe dan klik loncengnya di channel kita agar tidak ketinggalan info-info terbaru dan gratis tentang dunia digital, khususnya di bidang IT dan teknologi. Dan seperti kita ketahui, di masa pandemi ini kita menemui keterbatasan ruang gerak dan aktivitas. Bagi kalian yang terbiasa produktif, pasti akan selalu mencari peluang walaupun harus tetap ada di rumah. Nah, sebagian mungkin menjajal peluang berjualan di marketplace atau sosial media, namun sebagian lagi belum tahu nih mau mengerjakan apa dari rumah. Nah, hari ini saya ingin memperkenalkan satu peluang bagus bagi sahabat Sisi IT yang senang berkreasi di dunia seni dan fotografi, yaitu menjual karyanya di situs Microstock. Ya, bagi kalian yang belum tahu, belum paham tentang situs Microstock ini, adalah situs yang memperjualbelikan foto, vektor, atau video, dan marketnya seantero dunia. Jadi kita jika join sebagai seller, karya kita pun bisa dibeli berulang kali. Aduh, ini bisa dibilang juga merupakan sebuah peluang pasif income buat kita ya, luar biasa sekali. Ya, maka dari itu sengaja kita hadirkan pakar dari dunia Microstock khususnya di bidang fotografi. Profesi beliau cukup banyak. Beliau bekerja di Komite Kemanusiaan Indonesia dan beliau juga merupakan YouTuber dengan 145 subscriber. Izinkan saya memperkenalkan beliau yaitu Kak Fajrul Islam. Halo Kak Fajrul, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, senang sekali bisa bergabung dan sharing-sharing dengan kita nih Kak Fajrul. Ya, mungkin sahabat Sisi IT juga sebenarnya sudah kenal ya, karena begitu kita typing di YouTube tentang fotografi di Microstock dengan menggunakan kamera itu pasti Kak Fajrul itu 3 besar deh di atas. Di dunia Microstock ini penghasilan beliau cukup membanggakan ya, namun uniknya nih karya-karya yang terjual banyak yang diproduksi dengan kamera handphone saja. Kalau biasanya fotografi dikenal sebagai kegiatan mahal karena perangkat-perangnya yang eksklusif, hari ini kita buktikan bahwa bisnis fotografi ini juga bisa dilakoni dengan perangkat perang seadanya, yaitu handphone. Siapa sih yang nggak punya handphone ya? Lalu apa saja langkah memulai dan bagaimana alur kerjanya? Segera saja kita simak. Namun sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan tata tertib webinar kita hari ini ya. Yang pertama, mohon untuk mematikan fitur audionya agar kita lebih fokus pada materi kita hari ini. Dan yang kedua, jika ada pertanyaan di luar dari materi, silakan chat ke saya, operator atau admin webinar ini. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab akan kita adakan setelah materi ya. Dan jangan kemana-mana karena akan ada kuis dan hadiah bagi kalian yang beruntung hari ini. Baik, langsung saja kita persilakan Kak Fajrul untuk menggelar materinya hari ini. Silakan Kak Fajrul. Oke, makasih Mbak Nurul. Saya coba share screen dulu bentar ya. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita
ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga pada siang hari ini di weekend hari Sabtu ini kita bisa bertatap muka walaupun masih lewat aplikasi Zoom ya. Pada sesi Zoom kali ini bersama sisi IT, saya akan coba sharing ke teman-teman semua gimana cara menjual foto yang teman-teman ambil khususnya menggunakan handphone ke internet. Tapi sebelumnya saya coba perkenalkan diri saya sendiri ya. Jadi nama lengkap saya Fajrul Islam, saya tinggal di Tangerang Selatan. Kemudian saya saat ini bekerja di Komite Kemanusiaan Indonesia sebagai Kepala Divisi Media. Kemudian saya juga mengajar sebagai dosen di SKBAC Tangerang Selatan. Ini sekolah program D1, dia full gratis. SKBAC itu Sekolah Kewirausahaan Bina Amanah Cordova. Jadi dia fokusnya mencetak wirausahawan baru. Kemudian saya juga kontributor Getty Image dari tahun 2015 sampai sekarang. Jadi saya jualan foto di Getty Image. Dan terakhir saya juga konten kreator di beberapa platform sosial media, di YouTube, di Instagram, dan juga di TikTok. Materi pada hari ini saya akan buka dengan kita flashback perkembangan teknologi kamera handphone. Menurut salah satu website teknologi namanya Mashable.com, kamera di handphone itu pertama kali muncul pada tahun 2000. Waktu itu resolusi fotonya dia cuma 0,11 pixel sampai 0,35 megapiksel. Dan karena keterbatasan memori juga waktu di tahun 2000 itu fotonya itu cuma bisa handphonenya itu cuma bisa menyimpan hasil foto yang diambil cuma 20 foto aja. Jadi ya karena saat itu memang memori di handphone sangat kecil ya. Kemudian di 2 tahun setelahnya, di tahun 2002, produsen handphone itu melihat pasar ini menyambut bagus. Halo. Pasar menyambut bagus karena orang-orang sudah mulai suka handphone yang ada kameranya. Makanya para produsen menambahkan fitur-fitur kayak filter, waktu itu cuma ada negatif film, ada BW dan juga ada sepia. Kemudian fungsi zoom-nya juga sudah mulai ditambahkan, fungsi flash dan juga self timer. Memang di awal itu sangat-sangat terbatas. Kemudian 2 tahun setelahnya di 2004 sampai 2010 kemampuan kamera ponsel semakin ditingkatkan sama para produsen handphone. Mereka mulai menambahkan fitur editing foto, jadi ketika kalian motret bisa langsung di retouching di aplikasi handphonenya. Kemudian fungsi autofocus di lensa handphone juga di 2004-2010 itu sudah mulai diaktifkan fiturnya. Kemudian kalau dulu cuma bisa motret, di selang waktu itu sudah mulai bisa untuk merekam video. Jadi kamera handphone itu dulu cuma buat motret, setelah itu baru ditambahkan fitur untuk mengambil gambar. Kemudian di 2010 awal itu muncul sosmed yang namanya Instagram. Muncul sosmed itu menambah gairah pasar untuk membeli handphone yang ada kameranya. Kebutuhan seseorang akan eksistensi mereka di sosial media membuat kayaknya kalau punya handphone nggak ada kameranya itu udah nggak zaman lah. Makanya si produsen handphone itu lagi-lagi menambahkan fitur-fitur yang sampai saat ini fiturnya udah bisa dibilang udah kayak kamera-kamera profesional, kayak DSLR dan juga kayak mirrorless. Kalau dulu resolusi fotonya di angka 0, sekarang itu sudah paling besar kalau nggak salah 108 megapiksel ya. Itu punya Xiaomi. Kemudian fitur kameranya, mode pemotretannya itu udah banyak sekali. Kalau kita mau bikin foto bokeh, kita bisa pakai mode portrait, atau kita mau ngambil gambar yang luas, kita pakai mode wide. Kalau kita
motretnya malam, kita bisa pakai mode night atau mode malam. Kemudian jumlah kameranya juga udah semakin banyak di satu handphone. Kalau dulu cuma satu, kemudian ada dual cam, sekarang udah ada pentacam. Satu handphone kameranya 3, 4, 5. Dan sederet fitur lainnya yang membuat kamera handphone itu menjadi salah satu alasan orang beli handphone. Jadi bukan fungsi handphonenya sekarang, tapi lebih ke kameranya. Nah, berbanding lurus dengan perkembangan teknologi, hobi fotografi juga menjadi hobi yang bermunculan. Jadi kalau dulu orang kalau mau punya hobi fotografi, mereka harus merogoh kocek yang lumayan dalam buat beli kamera, buat beli lensa, buat beli aksesorisnya, dan itu mahal-mahal. Kalau sekarang orang yang punya handphone dan ada kameranya, fitur-fiturnya bagus, dia bisa punya hobi fotografi, dia bisa belajar fotografi. Sekarang materi fotografi itu udah banyak banget, dari artikel di YouTube itu udah banyak. Jadi seseorang untuk punya hobi fotografi pada saat ini itu sudah hal yang biasa gitu. Kemudian pertanyaannya atau langkah selanjutnya adalah ketika kita punya hobi fotografi, gimana caranya hobi kita itu bukan cuma sekedar hobi, tapi hobi kita itu bisa menjadi pemasukan, bisa jadi cuan. Jadi nggak cuma kita motret, kita senang. Jadi kalau memang orang tuh kalau udah hobi fotografi, begitu dia motret dapat gambar bagus, itu jiwanya perasaannya tuh senang. Gimana caranya biar nggak cuma senang di situ, biar nggak cuma senang ketika kita posting di Instagram atau di Facebook, ada yang nge-like, ada yang komen, dipuji, bukan cuma di situ senangnya, tapi ketika karya kita tuh diapresiasi orang dengan dibeli, dibayar. Hasilkan ya Mas ya. Ya, jadi menghasilkan. Salah satu caranya adalah kita jual foto yang kita ambil itu ke internet. Kenapa sih harus kita jual ke internet? Sebenarnya alasannya banyak banget ya. Tapi satu alasan yang paling penting, yang paling signifikan adalah aktivitas jualan foto di internet ini bisa menjadi passive income, sekaligus kita membangun secara berkala, membangun yang namanya aset digital. Misal teman-teman jualan sepatu di marketplace ya, let's say di Shopee atau di Tokopedia. Teman-teman jualan sepatu, kemudian ada yang beli, kalian dapat bayarannya dari harga sepatu itu selesai, kalian cuma dapat sekali. Tapi kalau jualan foto di internet, kalian akan dapat pembeli foto itu terjual berkali-kali. Jadi nggak cuma sekali dibayar, nggak cuma sekali dibeli, tapi foto itu bisa terjual berkali-kali dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Misal foto ini, foto yang teman-teman lihat di layar ini foto pohon cemara di sekitar Candi Arjuna di Wonosobo ya. Jadi saya motret ini waktu Dieng Culture Festival, ini sekitar tahun 2015, jauh sebelum pandemi. Foto ini di 2021 masih ada yang beli. Ini udah kejual 2 kali, totalnya 14,75 US dollar. Atau foto ini salah satu foto yang paling banyak dibeli selama ini. Ini foto, jadi saya kebetulan bekerja di Lembaga Sosial Kemanusiaan. Waktu itu Lombok, NTB itu gempa. Nah, kita ke sana untuk bawa bantuan. Nah, ini yang lagi ngerokok ini supir yang kita mintai bantuan, supir sewaan lah. Jadi kita kemana di Lombok itu kita kemana aja pakai supir dia, dan dia lagi ngerokok. Ini saya fotonya kejual udah 50 kali, totalnya 59,65 US dollar. Ini 2018 akhir. Sekarang 2021 masih bulan ini aja, bulan kemarin itu ada 3 kali. Ada tiga orang yang beli, 3 perusahaan, 3 orang. Luar biasa ya. Ini yang menentukan harganya siapa ini Mas Fajrul? Yang menentukan harga adalah agensi. Jadi bukan kita sebagai kontributor atau fotografer, tapi agensi itu punya paket-paket penjualannya. Nah, dia ngikutin tergantung agensinya. Mereka tiap agensi itu beda-beda paket penjualannya. Kita coba masuk lagi ke microstock. Apa sih microstock itu? Microstock adalah sebuah wadah atau website tempat para insan kreatif di seluruh dunia untuk menjual karya digital mereka. Kata kuncinya adalah karya digital, baik itu foto,
video atau footage istilahnya, kemudian desain vektor atau desain grafis, dan juga musik atau audio. Kata kuncinya karya digital ya, bukan karya manual, lukisan manual tuh nggak bisa. Kemudian proses menjual sebuah foto, saya akan coba jelaskan secara singkat menggunakan flowchart ini. Pertama, tentu saja teman-teman harus mendaftar menjadi kontributor di salah satu website atau di beberapa website. Kalau umumnya ketika kalian mendaftar menjadi kontributor itu istilah untuk teman-teman yang jualan foto, kalian pasti diterima. Tapi ada beberapa website yang dia diseleksi dulu. Contohnya Getimage atau iStock. Ketika kalian mendaftar, kalian diminta untuk mengirim atau mengupload minimal 3 foto, maksimal 6 foto. Dari foto tersebut nanti diseleksi, dicek lah. Kira-kira kalian layak nggak sih jualan di website-nya mereka? Kalau ditolak, aplikasi kalian tuh ditolak, kalian bisa coba lagi. Tapi kalau diterima, kalian bisa langsung mulai mengupload foto-foto yang ada di handphone kalian, ada yang di kamera, ada yang di PC, atau di hard disk, ke website-nya mereka. Nanti ada lagi yang namanya proses review. Jadi setelah kita upload, fotonya di-review lagi sama timnya mereka, apakah foto yang kalian upload itu layak dijual di marketnya mereka atau tidak, layak dijual di websitenya mereka atau tidak. Kalau tidak atau ditolak, kalian bisa revisi sesuai dengan kesalahan. Bisa jadi karena kesalahan teman-teman ngasih captionnya salah, kesalahan kualitas fotonya kekecilan atau ada noise-nya dan segala macam, itu silakan direvisi, nanti upload ulang. Nah, kalau fotonya diterima, foto kalian akan langsung di-display atau dijual di websitenya mereka. Nah, nanti kalau ada buyer atau pembeli yang tertarik dan kemudian mereka membeli dan terjual fotonya, kalian akan mendapatkan presentase atau royalty fee. Jadi bukan foto kalian dibeli sama orang $100, kalian dapatnya 100. Enggak begitu cara mainnya. Tapi kalian dapat presentase umumnya itu sekitar 15-40%. Misal 15% deh. Jadi foto kalian kejual $100, kalian dapat 15%-nya, $15. Nanti uangnya masuk ke akun kalian. Jadi akun kontributor kalian tuh di situ ada kayak halaman earning, masuk uangnya ke situ dulu sampai nanti mencapai yang namanya minimum payout. Minimal yang bisa dicairkan. Kalau di Shutterstock itu minimalnya $35. Jadi kalau baru 15 berarti belum mencapai minimum payout. Nanti kalau sudah mencapai minimum payout $35, uangnya akan ditransfer ke akun rekening PayPal kalian. Tentunya setelah dipotong pajak. Nah, potong pajak ini hanya valid atau hanya berlaku untuk pembeli yang dari Amerika. Jadi kalau kalian menjual dalam sebulan menjual 10 foto, kemudian 2 fotonya yang beli orang Amerika, 8 fotonya orang dari negara lain, 2 fotonya aja yang kena potongan pajak. Besarannya untuk Indonesia sekitar 10%. Kalau teman-teman nggak bisa ngisi formulir pajaknya, itu sekitar 30% potongan pajaknya. Kemudian masuk ke rekening kalian di PayPal. Buat teman-teman yang nggak tahu, PayPal ini kayak semacam virtual account ya, virtual bank account lah di internet. Dia perusahaan dari Amerika. Teman-teman daftar aja di paypal.com. Nah, kalau uangnya sudah masuk di PayPal, kemudian uang tersebut bisa ditarik ke bank lokal di Indonesia, bisa BCA, Mandiri, BRI, BNI, dan bank-bank yang terdaftar di PayPal itu. Kalian bisa cek nanti ketika mendaftar di paypal.com. Kira-kira proses singkatnya seperti itu. Kemudian foto apa sih yang bisa dijual di internet? Nah, pada dasarnya semua jenis foto itu bisa dijual di internet. Maksudnya ada orang yang butuh, ada orang yang beli. Misalnya foto ini kalau teman-teman sering lihat video saya di YouTube mungkin tahu foto ini. Foto ini saya ambil nggak sengaja ya, ini bukan niat motret kayak gini, jadi waktu itu nggak sengaja saya ngetes lensa di kamera itu autofocusnya jalan atau enggak, terciptalah foto ini. Kemudian iseng-iseng saya upload di Getimage di internet, dan foto ini ternyata banyak juga yang butuh, terjual 14 kali, totalnya $63,41. Ini di Taman Menteng di daerah Bintaro.
Kemudian foto ini juga ya termasuk foto receh lah. Nganter istri ke pasar, ke swalayan, lihat-lihat celana, di foto ternyata lumayan juga harga fotonya, sampai 80,51 US dollar. Lalu foto semangka di pasar tradisional. Ternyata foto-foto seperti ini ada juga yang butuh. Dan harganya lumayan mahal, 107,96 US dollar. Mungkin kalau teman-teman yang udah lama belajar fotografi, atau teman-teman mungkin ada yang profesional fotografer di sesi kali ini, kalau teman-teman mau motret semangka, teman-teman pasti akan milih semangka yang tampilannya bagus, visualnya bagus, yang nggak kotor, atau yang nggak apa ya, kalau Betawi ini boes-boes lah. Yang tampilannya bagus baru difoto. Tapi ternyata foto yang kayak gini, yang semangkanya kotor, terus banyak lecetnya, itu bisa laku dijual internet. Atau yang terakhir ini foto yang sejauh ini foto termahal yang saya punya, yang saya jual. Sekarang totalnya udah 240 US dollar ya, total penjualannya. Dia udah kejual 18 kali. Ini cuma remote TV pakai background putih, kertas HPS atau kertas banner, kemudian difoto. Nah, fotonya lumayan, banyak juga. Terakhir yang beli ini dari websitenya Cambridge, dia buat kamus webnya, buat pelengkap kamusnya. Nah, saya coba kerucutkan biar teman-teman nggak terlalu bingung dan nggak terlalu random ya kalau mau motret dan mau dijual. Yang pertama adalah tema daily life atau aktivitas keseharian. Jadi kalau teman-teman lagi kerja, atau ada yang sudah punya anak, atau adik atau keponakan lagi main, atau ada yang lagi cukur rambut, ini kebetulan dua-duanya anak saya, ini jangan lupa untuk difoto, tentunya dengan berbagai angle dan dengan ilmu fotografi dasar, kalian tahu komposisinya, dan hasilnya kalau dijual di internet, ada juga yang butuh. Foto anak saya yang paling atas ini totalnya sekitar 80 US dollar, sudah terjual beberapa kali. Kemudian di website-website tempat kita jualan foto itu, ketika teman-teman sudah mendaftar menjadi kontributor di situ, biasanya tiap bulan mereka akan merilis tema-tema apa aja yang lagi tren, lagi hits. Nah, teman-teman nanti bakal dikasih tema-tema bulanan yang lagi hits di bulan ini tuh apa aja. Atau kalau di iStock atau Getty Image, dia istilahnya brief. Kalau di Shutterstock dia temanya istilahnya shoot list. Dari tema-tema tersebut nanti teman-teman bisa mengambil foto-foto dengan tema tersebut. Yang paling kiri ini tampilan untuk tema di iStock dan juga Getty Image ya. Dia brief, tampilannya kira-kira seperti ini. Kemudian yang atas ini Dreams Time. Ini email rilis mereka, tema yang lagi tren di September 2021. Kemudian yang bawahnya ini the shoot list-nya ini punya Shutterstock. Misal yang iStock atau yang Getty Image, yang paling kiri atas, yang adult friendship, ini temanya tentang pertemanan anak muda, tentunya di Indonesia. Jadi teman-teman misalnya bisa cari teman-teman yang etnisnya Indonesia banget, bisa pakai jilbab, bisa enggak. Kemudian kalian bikin konsep foto-foto friendship, pertemanan dengan berbagai macam komposisi dan juga angle dan juga konsep. Nah, nanti hasil fotonya bisa kalian upload di iStock atau di Getty Image. Nah, ini beberapa foto yang pernah saya ambil dan pernah terjual juga di Getty Image. Yang paling kiri ini waktu itu temanya tentang new life. Jadi saya pakai ilustrasi anak saya yang baru lahir. Jadi kita ambil foto tangannya. Atau biasanya anak-anak bayi baru lahir tuh diambil foto telinganya atau foto telapak kakinya. Itu untuk mengilustrasikan new life. Atau bisa juga kalian mengilustrasikan dengan memotret tunas pohon yang baru tumbuh. Jadi kalian motret tunas pohon, cari tunas pohon yang baru tumbuh, kalian motretnya pagi-pagi tentunya dengan sinar matahari, itu bisa masuk ke tema new life. Atau yang pojok kanan atas ini temanya tersenyum di balik masker, smile behind the mask. Jadi
ini temanya juga sama di Getty Image juga. Sebelum pergi ke kantor saya ingat tema ini, ya udah langsung aja dieksekusi, pakai masker, pakai jaket, sebelum naik motor kita foto dulu. Ini selfie Teman-teman berarti, Mas? bisa, kenapa? Selfie. Ini selfie berarti. Nah, teman-teman bisa bukan selfie, kita istilahnya self portrait. Kalau selfie mungkin biasa ngelihat gitu ya. Tapi istilahnya self portrait pendukung bisa ya? bisa pakai timer, pakai tripod, pakai timer. Oh, Atau kalau nggak yakin hasil fotonya bakal bagus, teman-teman minta bantuan ke istri, ke adik atau ke orang tua buat mencet shutternya. Jadi dipasin dulu, cat shutter selesai. Kemudian yang paling bawahnya ini tema environment, tema tentang lingkungan hidup. Jadi waktu itu ada kesempatan pulang kampung. Di kampung tuh banyak pohon-pohon yang besar dan ketika difoto dari angle-angle tertentu dia hasilnya bagus. Dan ini dibantu dengan cahaya matahari sehingga warnanya tuh lebih keluar. Teman-teman kalau ngedit tuh lebih gampang, lebih enak. Selanjutnya adalah event atau momen penting di dunia. Karena tidak bisa dipungkiri, pembeli foto yang kalian upload di internet itu dibeli orang dari berbagai macam negara. Jadi bukan cuma orang Indonesia aja, bukan cuma orang Amerika aja. Jadi macam-macam. Ada orang Afrika, ada orang Arab, Dubai, macam-macam lah. Jadi momen penting di dunia itu perlu teman-teman abadikan, baik diabadikan secara langsung atau teman-teman buatkan ilustrasinya. Misal di Oktober di Amerika tuh ada perayaan Halloween. Jadi teman-teman tinggal bikin ilustrasi foto-foto yang berkaitan dengan Halloween. Halloween tuh kira-kira yang berkaitan labu kuning, labu oren, terus yang serem-serem, yang spooky dan lain sebagainya. Atau yang pojok kanan atas ini tema atau event The Colors Run lah. Jadi sebelum pandemi ini lumayan event yang sangat ramai lah. Di Jakarta sendiri sudah beberapa kali. Ini saya motret kalau nggak salah sih pertama ya di Senayan. Dan foto ini di Getty Image pernah, kemudian dibeli langsung sama orang di Inggris pernah juga. Jadi saya upload di flickr.com, kemudian ada yang lihat dan dia butuh foto tersebut, kemudian ditelepon atau di email. Ditelepon dulu, setelah itu saya minta di email biar lebih jelas lagi. Kemudian yang bawah ini foto dengan tema Independence Day-nya Malaysia. Jadi mumpung ya kita punya beberapa negara serumpun yang etnisnya tuh Melayu dan mirip-mirip, jadi kita bisa membuat foto ilustrasinya. Bisa pakai bendera Malaysia, bendera Brunei, dan yang mirip-mirip lah. Atau kalau modelnya itu nggak mencerminkan etnisnya, misalnya ulang Independence Day-nya Amerika, teman-teman nggak perlu pakai modelnya. Teman-teman bisa beli benderanya, kemudian dipotret aja benderanya, atau dengan berbagai macam konsep lah. Itu memang butuh yang namanya kreativitas. Terus teman-teman ini diuji di sini, ditantang. Nah, selain tema-tema yang tadi itu, kalau teman-teman buka website tempat jualan foto itu, biasanya mereka ada semacam kategori yang teman-teman bisa ambil, bisa lihat di situ foto-fotonya seperti apa, dan teman-teman ikuti ATM, amati, tiru, modifikasi. Ada food and beverage, animal, abstract, health, teknologi, bisnis, travel, dan lain sebagainya. Kemudian yang di bawahnya ini dari websitenya Shutterstock, dia sedikit lebih spesifik lagi. Ada tema back to school, bisnis, geometric figures, Halloween, pizza, graffiti letters, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini beberapa foto yang saya pernah ambil dan sudah pernah terjual ya. Kalau teman-teman yang pojok kiri atas ini, teman-teman lagi suka makan mie instan, jadi sebelum dimakan difoto dulu. Atau teman-teman lagi flu, lagi batuk, atau lagi gatal-gatal karena alergi, ini difoto dulu sebelum. Jadi kita nggak cuma sakit gitu, tapi kita cari cari manfaat dari sakit yang kita punya. Ini foto yang tangan saya alergi, ini tangan saya sendiri. Ini udah kejual sekitar 10 US dollaran lebih, 10, berapa gitu. Saya lupa. Dan banyak lagi foto-foto yang bisa teman-teman ambil dengan tema-tema yang macam-macam. Kemudian ini kan membutuhkan yang namanya kreativitas ya. Kalau teman-teman bingung, kira-kira temanya udah tahu nih,
tema Halloween. Terus eksekusi fotonya gimana caranya ya? Saya coba demonstrasikan ya, coba praktekin gimana caranya dengan yang namanya metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Sebentar. Nah, misal teman-teman pagi-pagi lagi sarapan nasi goreng. Terus teman-teman ingat kalau sekarang teman-teman udah jadi kontributor, udah jadi microstocker lah istilahnya. Kalian harus mulai memikirkan mana cara memotret apapun dan hasilnya bisa dijual. Kita klik aja di sini nasi goreng. Kalian cari aja. Sorry. Bentar. Sudah kelihatan gambarnya? Ya, sudah kelihatan. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya teman-teman lagi sarapan pagi-pagi pakai nasi goreng. Terus gimana caranya motret nasi goreng nanti hasilnya mau kita jual di internet. Untuk eksekusi foto buat teman-teman yang sudah lama di fotografi mungkin tidak begitu masalah, tapi buat teman-teman yang masih baru di fotografi itu kan jadi masalah baru karena untuk eksekusinya kita butuh ide, butuh tampilannya kayak gimana sih. Nah, teman-teman buka aja di websitenya shutterstock.com, kemudian kalian search nasi goreng. Nah, di sini banyak contoh foto-foto yang sudah pernah diambil orang dan sudah di display di websitenya shutterstock.com. Misalnya kayak gini kan simple nih. Yang paling beda itu paling nasi gorengnya aja beda tampilannya. Nah, teman-teman minta tolong saudara atau siapapun pegang nasi goreng terus kita foto dari atas. Atau ini juga sebenarnya simple. Kita cari alas yang entah itu kayu atau yang polos lah. Kemudian nasi gorengnya taruh, kita ambil agak ke bawah sedikit, mungkin sekitar sudut 45 derajat ya. Ada sendoknya, sudah jadi. Atau ini juga simpel juga nih, cuma nasi goreng di piring, kemudian cari alas yang kalaupun motif dia tidak terlalu ramai motifnya, usahakan yang polos. Kalian ambil dari atas, pakai komposisi flat lace dari atas, selesai. Jadi itu salah satu trik ya buat teman-teman yang bingung kira-kira eksekusi fotonya kayak gimana sih buat nantinya dijual di internet. Kita lanjut. Nah, ini dua pertanyaan yang lumayan banyak ditanyakan ke saya. Emang siapa sih yang mau beli foto semangka yang kotor dan juga banyak banyak nodanya segala macam, foto-foto receh itu. Ini beberapa perusahaan maupun individu yang membeli foto-foto yang teman-teman jual di internet ataupun di microstock agency. Ada perusahaan media, kemudian penerbit, desainer grafis, penulis artikel, admin medsos di sebuah brand atau perusahaan, kemudian agen periklanan, ada marketer, pemilik bisnis, developer website atau apps, dan lain sebagainya. Kemudian mereka beli itu buat apa? Buat pelengkap desain brosur atau spanduk atau banner atau billboard yang teman-teman lihat di pinggir-pinggir jalan tuh yang gede. Kadang banyak juga agen periklanan yang mereka memilih untuk beli foto-foto tersebut di internet. Kemudian foto pendukung di sebuah artikel atau berita, baik itu di media cetak maupun media online, kemudian konten medsos, desain banner untuk iklan online. Teman-teman kalau ada yang ikutin saya di IG, saya pernah posting salah satu foto saya dibeli sama Facebook buat iklan di Instagram dan juga di Facebook dia, iklan bisnisnya si Facebook itu. Kemudian untuk desain website atau apps, kalau kalian masuk ke sebuah website terus ada banner, kemudian ada foto-foto atau desain segala macam, itu belinya di salah satunya di microstock agency itu. Kemudian cover buku, desain kalender, dan lain sebagainya. Kemudian dari pertanyaan ini, ada lagi satu pertanyaan lagi. Kan gampang ya, kayak motret celana di swalayan, motret remote, itu kan gampang. Kenapa nggak motret sendiri? Kenapa harus beli gitu kan? Banyak pertanyaan yang kayak gitu. Tapi buat sebuah perusahaan yang dia sudah besar dan dia kebutuhan akan stok fotonya reguler, harian, dan butuh banyak, dia secara logika lebih murah dia beli foto di internet di microstock agency ketimbang
dia harus meng-hire fotografer, kemudian dia harus bayar model, kemudian dia harus sewa venue, wardrobe, dan lain sebagainya. Itu lebih murah dia beli foto-foto tersebut ketimbang dia motret sendiri dengan bayar fotografer dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa daftar dari website tempat teman-teman bisa jualan foto di sana. Ada yang namanya microstock agency, ada yang namanya macrostock agency. Saya akan jelaskan perbedaannya setelah ini. Yang pertama ada iStock, dia websitenya iStockPhotos.com, kemudian Shutterstock, Adobe Stock, Dreamtime, Big Stock, IM, Deposit Photo, 123RF, Alami, TikTok, dan 5 yang lainnya. Ini sebenarnya kalau di list semua ini lebih dari 15 ya. Mungkin ada sekitar 20 lebih kali. Teman-teman bisa jualan foto di website-website ini. Kemudian ada yang namanya istilahnya macrostock. Kalau tadi microstock, ada yang namanya macrostock agency. Ini sejauh ini saya cuma tahu Getty Image aja yang masuk ke dalam kategori macrostock agency. Bedanya adalah yang pertama dari harga. Jadi foto-foto yang dijual di macrostock agency, dalam hal ini Getty Image, itu lebih mahal ketimbang foto-foto yang dijual di microstock agency. Kalau dulu sih harga ini sangat signifikan bedanya. Satu foto tuh bisa 60 US dollar, teman-teman dapatnya ya, bukan dibelinya, tapi dapatnya 60 US dollar, 100, 200, bahkan ada satu foto pernah ada yang share harga dia dapat 1000 US dollar. Fotonya cuma foto tiang listrik yang gede itu apa? Sutet. Tiang listrik sutet saya nggak tahu itu di negara mana, tapi foto itu laku mahal. Cuma semakin ke sini karena persaingan di bisnis stok ini sangat ketat ya, teman-teman bisa lihat di Microsoft Agency ini udah ada 15 bahkan 20 lebih. Harga itu jadi bias perbedaannya. Kadang di Microsoft Agency sendiri banyak juga yang saya pribadi mengalami harganya lebih murah dari yang dijual di Microsoft Agency. Di bulan kemarin saya ada foto kejual cuma 0,09 atau 0,08 US dollar, 8 sen ya. Kalau di microstock agency kan di Shutterstock misalnya, dia minimal harga termurah yang teman-teman dapat adalah 0,10 US dollar, 10 sen. Kalau di macrostock harusnya kan dia di atas itu ya, tapi ternyata sekarang itu udah ada juga yang lebih murah dari situ. Selain harga, perbedaan yang signifikan adalah di eksklusivitas. Jadi foto-foto yang kalian jual di Getty Image itu tidak boleh dijual di website lain, termasuk tidak boleh juga digunakan untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan tugas kuliah, kebutuhan diposting di sosmed, itu tidak boleh. Jadi memang foto itu eksklusif, cuma ada di Getty Image. Kalau yang microstock dia bebas, fotonya boleh dijual juga di website lain, boleh juga dipakai untuk diposting di sosmed pribadi. Itu dua perbedaan yang paling signifikan. Kemudian saya coba jelaskan perbandingan dari 5 stok agensi ya. Ada Getty Image, ada iStock, Shutterstock, Adobe Stock, dan terakhir Dreamtime. Yang pertama dari status kontributornya. Nah, seperti yang sudah saya bilang di slide sebelumnya, Getty Image ini status kontributornya adalah eksklusif kontributor. Jadi foto yang kalian upload di website Getty Image atau kalian jual di sana, itu tidak boleh digunakan untuk kebutuhan pribadi dan juga tidak boleh dijual di website lain. Kalau di iStock, dia ada dua, ada eksklusif kontributor dan juga non-eksklusif kontributor. Ketika teman-teman mendaftar pertama kali dan diterima di iStock, teman-teman akan pada umumnya akan menjadi kontributor non-eksklusif. Nanti kalau penjualannya sudah bagus, kemudian kuantitas dan kualitas fotonya juga sudah bagus, kalian bisa mengajukan diri menjadi kontributor eksklusifnya iStock. Nanti ada perbedaannya. Kemudian Shutterstock, dia status kontributornya cuma non-eksklusif. Jadi foto yang kalian upload di Shutterstock boleh juga dijual di tempat lain. Adobe Stock juga sama, Dreamtime ini kayak iStock, dia bisa eksklusif dan juga bisa non-eksklusif. Kemudian selanjutnya metode pembayaran. Jadi memang, ini banyak juga yang tanya ya, nanti dibayarnya pakai apa sih? Jadi memang karena perusahaan Microsoft Agency ini mayoritas
atau ya, mayoritas dari Amerika, Eropa, dan juga Kanada, mereka tidak bisa langsung mentransfer uangnya ke bank lokal di berbagai negara karena akan sangat menyulitkan. Makanya mereka umumnya pakai 3 metode pembayaran, pakai PayPal, Payoneer, dan juga pakai Skrill. Ketiga ini yang paling sering saya temui sih. Kalau di Getimage dia cuma terima 2, PayPal atau Payoneer. Di iStock juga 2, PayPal atau Payoneer. Kemudian di Shutterstock ada 3 pilihan. Kalian bisa pakai PayPal atau Payoneer atau Skrill. Di Adobe dia PayPal atau Skrill, di Dreamstime juga pakai 3. Jadi ketiganya ini kurang lebih sama sih kayak rekening virtual yang teman-teman bisa daftar di internet. PayPal.com, Payoneer.com, Skrill.com. Kemudian minimum payout atau minimal uang yang bisa dicairkan. Kalau di Getimage 50, iStock 100, Shutterstock 35, Adobe Stock 25, Dreamstime 100. Jadi kalau hasil penjualan kalian di total belum mencapai 50 US dollar di Getty Image, uang tersebut nggak bisa dicairkan ke PayPal. Jadi akan tetap di akun kalian. Walaupun itu udah berbulan-bulan ya, misalnya bulan ini cuma laku fotonya 10 US dollar. Bulan depan 10, berarti 20. Bulan ketiga 30, ya berarti 10 lagi, jadi 30. Dan begitu terus sampai nanti mencapai minimal 50 US dollar, baru uangnya akan ditransfer ke akun PayPal kalian. Kemudian presentase atau royalty fee, bukan royalty free ya, itu beda, royalty fee. Jadi presentase yang akan kalian dapatkan ketika foto kalian terjual di Getty Image itu 20%, di iStock itu untuk non-eksklusif kontributor dia cuma 15%, dia flat 15%. Tapi kalau teman-teman jadi atau diterima menjadi kontributor eksklusifnya di iStock, dia pakai kenaikan. Misal teman-teman jual foto dari 0 sampai 100 foto, itu dapatnya 25% persentasenya. Kemudian di atas 100, 101 sampai 200 foto, itu naik lagi jadi 30%. Dan begitu seterusnya. Jadi semakin Untuk banyak eksklusif, foto, itu yang eksklusif. ini kita mengajukan atau dipilih, Mas? Kita mengajukan. Pertama sih dipilih dari waktu ketika kita mendaftar menjadi kontributor, dipilih sama mereka. Ini jadi eksklusif atau non eksklusif. Tapi pada umumnya ketika awal mendaftar teman-teman bakal jadi non eksklusif. Kalau mau naik tiket ke eksklusif, yaitu penjualannya sudah oke, kuantitas dan kualitas fotonya juga bagus, baru teman-teman mengajukan diri menjadi kontributor eksklusif. Jadi semakin banyak foto kalian terjual dalam 1 tahun, itu akan naik terus persentase yang kalian dapatkan. Kalau di Shutterstock mulai dari 15% sampai 40%. Dia pakai leveling. Level 1 itu 1 sampai 100 foto, kalian dapatnya 15%. 101 sampai 250, kalian dapatnya 20%, dan begitu seterusnya. Kalau di Adobe Stock, dia flat di angka 33%, Dreamstime dia di angka 25 sampai 50%. Sama juga dia pakai leveling juga. Kemudian untuk mendaftar, ini banyak yang keliru. Untuk Getty Image dan iStock dia hanya bisa mendaftar lewat aplikasi, baik itu Android maupun iOS ya. Jadi nggak bisa lewat websitenya mereka. Dan Getty Image, iStock ini dia satu holding company. Jadi kalau teman-teman lihat logonya iStock ini di bawahnya ada by Getty Image. iStock ini dibeli sama Getty Image di Februari 2016 kalau nggak salah. Dia diakuisisi sama Getty Image. Getty Image ini salah satu perusahaan bisnis stok yang paling banyak mengakuisisi website saingannya. Ada beberapa lagi, tadi ada Big Stock kalau nggak salah itu diakuisisi juga. Jadi ketika kalian mendaftar di aplikasi, dia pakai satu aplikasi nih kalau teman-teman mau daftar, namanya Contributor of Getty Image, ikonnya huruf G warna biru. Kalian cari aja nanti. Kalau kalian mendaftar dengan memasukkan minimal 3 foto ke aplikasi itu, nanti kalian diseleksi sama mereka. Dari 3 foto itu kalian lebih cocok jadi kontributornya iStock atau Getty Image. Nah, mereka yang tentukan berdasarkan dari 3 foto yang kalian submit di awal itu.
Kemudian Shutterstock dia bisa mendaftar melalui aplikasi dan juga website. Aplikasinya Shutterstock Contributor yang ikonnya warna putih ya. Karena rata-rata mereka punya dua aplikasi, yang satu untuk kontributor atau penjual, yang satu untuk pembeli. Kemudian teman-teman bisa juga mendaftar lewat website mereka di submit.shutterstock.com. Kemudian di Adobe Stock ini hanya bisa mendaftar lewat website mereka. Alamatnya contributor.stock.adobe.com. Ini perusahaan milik Adobe. Adobe tuh teman-teman udah tahu lah ya, Adobe Photoshop, Illustrator, dan macam-macam. Tapi memang sampai sekarang mereka nggak punya aplikasi untuk kontributor mereka. Saya nggak tahu kenapa. Kemudian Dreamtime ini bisa juga aplikasi, bisa juga lewat website. Aplikasinya namanya Dreamtime Companion, ikonnya warna pink ya. Kalau warna hijau itu untuk pembeli. Kemudian ini persyaratan umum teman-teman bisa jualan foto di internet. Pertama adalah minimal usia kalian 18 tahun. Pada umumnya 18 tahun. Sejauh ini sih saya nggak pernah nemuin ya yang boleh di bawah 18 tahun. Satu website yang membolehkan usia under 18 tahun tuh boleh jualan foto. Jadi minimal usia 18 tahun. Kalau usia kalian nih yang ikut sesi Zoom ada yang 17, 16 tahun, saran saya sih sabar-sabar aja, nunggu 2 tahun atau 1 tahun sambil teman-teman nyetok. Sambil belajar fotografi, sambil ngumpulin stok fotonya. Jadi begitu 18 tahun, kalian punya KTP segala macam, kalian tinggal upload aja stok-stok foto yang dalam setahun 2 tahun itu kalian ambil. Termasuk tidak boleh menggunakan, ini menurut aturan di websitenya Shutterstock ya, tidak boleh menggunakan identitas orang tua atau kakak untuk mendaftar. Jadi biar usianya kelihatan 18 tahun pakai data orang lain, itu nggak boleh. Kemudian format file yang diterima adalah JPEG. Kalau di Shutterstock itu mereka terima juga .tif. .tif ini memang nggak familiar buat di umum ya. .tiff itu mereka terima juga. .png itu nggak mereka terima. Termasuk .raw. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang tahu master di file foto itu .raw itu nggak bisa diterima juga. Minimal resolusi fotonya adalah 4 megapiksel. Bukan 4 megabyte ya. Beda antara megapiksel dan juga megabyte. Kalau megapiksel itu resolusi atau dimensi fotonya. Misal kalau kalian motret pakai handphone, kalian lihat detailnya di situ ada 4000 kali 3000 misalnya. 4000 piksel kali 3000 piksel. 4 kali 3 12 juta piksel atau 12 megapiksel. Itu resolusi. Kalau itu megapiksel resolusi foto. Kalau megabyte itu ukuran filenya. Misalnya 4 megabyte, 10 megabyte, 1 gigabyte itu ukuran size filenya. Kemudian dan persyaratan teknis foto, kayak fotonya tuh nggak boleh terlalu gelap atau under exposure, fotonya tidak boleh terlalu terang atau over exposure, fotonya tidak boleh shaking atau ngeblur karena goyang. Kemudian fotonya objek utama pada foto yang kalian upload itu harus fokus, itu khususnya untuk Shutterstock ya. Misalnya kalian lihat foto yang di samping teks ini, foto Menara Kembar ya, Petronas. Ini kan objek utamanya Menara Kembar ya, bukan gedung-gedung di sampingnya. Nah, Menara Kembar ini harus fokus. Jangan sebaliknya, gedung-gedung di sebelahnya itu fokus, tapi Menara Kembarnya nih, kalau di zoom dia agak ngeblur. Nah, itu bakal ditolak sama agensi. Kemudian alat yang bisa digunakan untuk jualan foto. Teman-teman bisa gunakan kamera handphone, bisa mirrorless, DSLR, dan bantuan tripod. Ini kalau saya ditanya, lebih bagus mana? Motretnya pakai kamera handphone atau mirrorless dan juga DSLR? Jawabannya pasti dengan mirrorless dan DSLR, karena sensor kameranya lebih besar, jauh lebih besar mirrorless dan juga DSLR. Kalau punyanya handphone, ya dimaksimalkan yang ada. Sambil teman-teman ngejar ilmu fotografinya. Kan ilmu fotografi nggak terbatas pada gear ya. Banyak ilmu yang tidak terbatas pada alat yang teman-teman gunakan. Tripod ini digunakan untuk meminimalisir guncangan atau goyangan ketika teman-teman motret. Ketika kita motret pakai handphone, kemudian teman-teman pencet shutter atau tombol rananya di handphone,
itu bakal ada yang namanya micro shake atau getaran guncangan yang sangat kecil. Nah, tripod ini membantu meminimalisir guncangan tersebut. Selain pakai tripod, teman-teman juga kalau motret biar nggak out of focus, biar nggak blur, pakai timer juga. Jadi dia motret sendiri lah dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, kemudian ada yang namanya dokumen rilis. Dokumen rilis ini ada dua, ada model rilis, ada property rilis. Model rilis itu apa sih? Model rilis adalah selembar dokumen yang ditandatangani oleh fotografer, si orang yang motret, kemudian satu orang model, dan satu orang saksi. Yang isi dokumennya adalah si model mengizinkan foto yang memuat dirinya itu, yang mau dijual itu, dia mengizinkan foto tersebut untuk digunakan untuk kebutuhan komersial, apapun, pokoknya kebutuhan komersil lah. Jadi kayak lembar legalitas lah ya. Jadi si fotografernya dan juga agensinya nggak mau kalau sewaktu-waktu nanti si modelnya menuntut kalau fotonya dijual dan digunakan segala macam. Nah, dokumen rilis ini sebagai dokumen legalitas. Kemudian properti rilis, kalau tadi model, kalau properti rilis ini propertinya. Misalnya teman-teman motret patung, atau motret lukisan, atau motret tembok yang ada muralnya, itu butuh yang namanya properti rilis. Jadi butuh persetujuan dari pemilik properti atau pencipta karya seninya. Kira-kira dokumen rilis itu seperti itu. Contohnya foto yang di atas ini, dua ini butuh yang namanya dokumen rilis, ini butuh properti rilis. Jadi foto interior design itu butuh juga yang namanya properti rilis. Jadi butuh izin dari pemilik propertinya. Kemudian yang paling kanan ini foto Lawang Sewu, ini salah satu tempat wisata yang butuh properti rilis. Kalau di Getty Image sih aturannya buat tempat wisata ya. Jadi destinasi wisata, tempat wisata yang kalau kita masuk ada tiket atau harus bayar, itu butuh yang namanya property release. Tapi kalau kita masuk ke tempat wisata itu nggak butuh tiket masuknya, nggak harus bayar, itu tidak butuh yang namanya property release. Sebenarnya aturan dari mereka tuh seperti itu. Tapi kadang aturan itu cuma aturan. Misalnya saya pernah upload foto bangunan di Kota Tua, tapi ternyata masih dimintain yang namanya property release. Padahal kan Kota Tua kita masuk gratis ya, ruang publik. Kalau seperti itu kasusnya, foto-foto yang dimintain property release tetapi kita tidak bisa membuatkan, teman-teman bisa alihkan foto tersebut ke editorial foto. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Yang bawah ini butuh model release, baik yang laki-laki yang sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Walaupun mukanya ketutupan masker, tapi selama orang ini dikenali, dia butuh yang namanya model release. Termasuk foto-foto yang diambil dari belakang. Itu pada umumnya tetap butuh model release. Jadi selama ya pengalaman saya sih, walaupun saya ngambil model itu dari belakang, tetap dimintain yang namanya model release. Kalau keterangan dari agensinya, kira-kira selama orang itu dikenali, maka butuh yang namanya model release. Tapi kalau cuma motret tangannya, atau motret kakinya, itu tidak perlu yang namanya model release. Tapi kalau motret tangannya, terus ada tato di tangannya, itu butuh, saya lupa itu butuh model release atau property release, karena tato itu termasuk karya seni. Kalau motret matanya, mata itu sangat dikenali, ya, identik. Jadi itu butuh model release. Mata, hidung, mulut itu sangat identik. Kemudian ada yang namanya editorial dan juga komersial. Saya coba jelasin dari sisi penggunaannya, biar teman-teman tahu nanti harus kayak gimana. Kalau editorial foto itu hanya boleh digunakan untuk kebutuhan editorial aja, untuk pelengkap berita atau pelengkap artikel di surat kabar online, di portal berita online maupun di media cetak. Pokoknya semua foto itu hanya digunakan untuk kebutuhan editorial aja, nggak boleh digunakan untuk kebutuhan komersial. Nah, foto komersial dia sebaliknya. Foto itu boleh digunakan untuk kebutuhan komersial,
untuk berbagai macam kebutuhan yang sifatnya komersil, maupun boleh juga digunakan untuk kebutuhan editorial. Jadi foto komersial ini lebih fleksibel dalam hal penggunaan. Fotonya boleh dibeli sama perusahaan untuk pencitraan sebuah produk, dan fotonya boleh dibeli perusahaan media untuk pelengkap artikel atau berita di websitenya mereka, di portal berita mereka. Kemudian dari dokumen rilis, foto-foto editorial itu tidak butuh yang namanya dokumen rilis. Makanya tadi di slide sebelumnya, ketika kita upload sebuah foto terus dimintai properti rilisnya, sedangkan kita nggak mungkin atau nggak bisa bikin properti rilisnya, foto itu dimasukkan aja ke kategori editorial. Jadi ketika kalian nanti mengupload foto, itu bakal ada pilihan editorial, foto ini foto editorial atau bukan. Kalau editorial checklist, kalau komersial nggak usah. Atau kalau di iStock, foto editorial tuh dia punya folder sendiri, foto komersial punya folder sendiri. Kalau di iStock bukan komersial namanya, tapi kreatif. Cuma beda istilah aja sih. Jadi di dokumen rilis tuh bedanya itu. Foto editorial tuh tidak butuh yang namanya dokumen rilis, baik itu model rilis maupun properti rilis. Foto komersial sebaliknya. Foto komersial itu untuk foto manusia, foto yang ada modelnya, dia pasti butuh yang namanya model rilis. Kemudian foto yang ada propertinya, bangunan pribadi, desain interior, foto lukisan, foto patung, foto mural, foto tato, itu butuh yang namanya properti rilis. Selain itu kayak foto tumbuhan, foto hewan, itu tidak perlu yang namanya dokumen rilis. Jadi kalian upload foto itu, masukin komersial tanpa rilis apapun. Objek yang tidak ada logo atau brand name-nya itu juga masuk ke foto komersial. Misal kalian motret cangkir kopi, kemudian di cangkirnya tidak ada sama sekali logo merek cangkirnya atau apapun, itu masuk ke foto komersial. Tapi begitu ada logonya, itu tergantung. Kalian bisa hapus logonya nggak? Kalau bisa dihapus logonya, foto itu masuk ke komersial. Tapi kalau tidak bisa dihapus logonya, foto itu bisa kalian masukkan ke foto editorial. Kemudian foto model tentu saja dengan model rilis, foto bangunan pribadi atau karya seni dengan properti rilis, dan foto pemandangan. Ini banyak juga teman-teman yang tanya, foto landscape itu maksudnya kemana? Foto komersial tanpa dokumen rilis. Kecuali foto landscape-nya ada objek orang walaupun kecil. Misalnya kita motret sunset atau sunrise ya di pantai, kemudian ada satu orang kecil banget di pojok gitu lagi lari di pinggir pantai. Itu kalau di zoom orang itu bakal dikenali itu siapa. Itu tetap butuh yang namanya model rilis. Tapi kalau tidak ada manusia sama sekali di situ, itu bisa langsung dimasukkan ke foto komersial tanpa dokumen rilis. Kemudian foto editorial itu dokumen rilis itu seperti apa ya, Mas? Bentuknya? Iya, apa harus ada tanda tangan si pemilik bodinya gitu? Iya, atau bangunannya? Ya, betul. Kalau model rilis itu seperti yang tadi sudah saya bilang, dokumen yang ditandatangani oleh fotografer, oleh model yang fotonya mau kita jual, dan oleh satu orang saksi yang melihat kita lagi tanda tangan model rilis tersebut. Kira-kira seperti itu. Okay. Kemudian untuk kita lanjut ya, untuk foto editorial, foto berita, jadi yang punya news value, misalnya teman-teman lagi di Jakarta, kemudian Anies Baswedan lewat, kalian foto, atau Pak Presiden Jokowi, kalian foto, foto tersebut bisa masuk ke foto editorial. Kemudian street foto, kalau teman-teman ada yang suka motret di jalan gitu sambil pulang kerja, punya hobi lah, street fotografi, foto tersebut kan nggak mungkin ya kita mintain model rilisnya, belum kita jelasin dulu segala macam, ribet banget. Foto tersebut bisa kalian langsung masukkan ke foto editorial. Kemudian foto yang tanpa model rilis, teman-teman motret, ada modelnya, sebenarnya kalian kenal model tersebut, tapi lost kontak dan susah dihubungin segala macam. Jadi kira-kira foto itu nggak ada model rilisnya, ya udah masukin aja ke foto editorial. Kemudian foto bangunan pribadi atau karya seni tanpa properti rilis, masukin juga ke editorial. Dan foto produk yang ada logonya, seperti yang sudah tadi dicontohkan ya. Misalnya kalian habis minum Coca-Cola gitu ya di botol, kemudian iseng-iseng botolnya kalian foto, ada logo Coca-Colanya, kalian masukkan ke foto editorial. Ini contoh yang pojok kiri atas ini bisa langsung masuk ke foto editorial, karena nggak mungkin
saya mintain model rilis satu-satu. Jadi model rilis itu ya, satu lagi tambahan. Misal kita motret, ada 3 orang model di situ. Jadi buat yang tema kayak friendship itu kan butuh interaksi antara 2 orang atau lebih ya. Nah, berarti kan ada 3 model di foto yang teman-teman mau submit, misalnya seperti itu. Teman-teman wajib membuatkan 3 model rilis secara terpisah. Jadi kalian bakal bikin 3 lembar model rilis yang ditandatangani oleh 3 orang model tersebut. Semakin banyak modelnya, kalian semakin banyak bikin model rilisnya. Jadi kalau kayak yang di foto ini, pojok kanan atas ini, pojok kiri atas, ini nggak mungkin saya bikin model rilisnya. Makanya foto seperti ini masuk ke editorial foto. Kemudian yang sebelah kanannya, ini langsung masuk komersial tanpa dokumen rilis. Yang bawahnya kacamata, ini foto ini bisa masuk ke komersial tanpa dokumen rilis. Asal, kalau teman-teman perhatikan di tengah kacamatanya itu ada icon atau logo dari brand kacamata ini. Nah, ini kalian hapus dulu, bisa pakai Photoshop atau pakai Snapseed. Kalau sudah dihapus, logonya hilang, foto ini bisa masuk ke komersial. Tapi kalau ada logonya, teman-teman nggak bisa, misalnya nggak bisa ngapus atau males ngapus, ya masuknya ke editorial. Kemudian yang di pojok kiri bawah ini yang terakhir, foto ini butuh yang namanya model rilis, karena ada modelnya dan dia bisa dikenali. Dan butuh juga yang namanya property release karena ada logo Apple-nya di laptop tersebut. Jadi kalau mau dibikin dua-duanya bisa, model release bikin, property release bikin. Kalau nggak mungkin kan kalau kita bikin property release minta tanda tangan ke Apple-nya, kalian bisa hapus logo Apple di laptop ini. Jadi kalian cuma butuh yang namanya model release-nya aja. Atau kalau dua-duanya nggak mungkin dibuat, dokumen release-nya ya masukin ke editorial foto. Kira-kira triknya seperti itu. Nah, ini tips jualan foto di Microsoft Agency. Ini terakhir ya. Yang pertama, yang paling penting juga sebenarnya adalah pelajari dasar-dasar fotografi. Kalian harus tahu apa itu yang namanya segitiga exposure, kalian tahu pengaturan angka ISO-nya, shutter speed-nya, kemudian aperture di kamera kalian, baik itu di handphone maupun di DSLR atau mirrorless. Jadi memang karena kita mau jualan foto, belajar fotografi ini wajib banget. Jadi bukan cuma sekedar kita punya handphone yang agak mahal sedikit, iPhone, kameranya bagus, kalian foto cekrek, bisa jualan foto. Apakah bisa? Ya bisa aja sih sebenarnya kalau ditanya ya. Bisa nggak? Bisa. Cuma apakah akan cepat berkembangnya, cepat suksesnya, itu akan sangat lama sekali. Karena teman-teman ini yang jualan foto di internet ini bukan cuma teman-teman, bukan cuma orang Indonesia, tapi orang dari berbagai macam dunia. Dan skill-nya sangat bagus-bagus sekali. Jadi wajib buat teman-teman belajar fotografi dari yang dasar-dasar. Ilmu fotografi sekarang itu ya seperti yang sudah saya bilang di awal ya, udah banyak banget sih. Mulai dari yang cuma bisa dibaca, atau teman-teman bisa langsung praktek langsung, ada visualnya. Di YouTube tuh banyak banget ilmu fotografi. Memang harus sabar, harus tekun. Di belajar fotografi itu pelan-pelan, tapi ada progres. Kemudian poin yang kedua, jangan menyerah kalau ditolak agensi. Jadi ada kemungkinan foto yang kalian upload, itu bakal ditolak sama agensi. Dan ini dirasakan oleh semua kontributor, semua fotografer, baik itu yang masih baru, atau yang udah lama banget. Kayak saya udah sekitar 6 tahun, 7 tahun di jual foto di internet, ditolak agensi itu ya biasa juga, pernah juga, sering juga kalau upload terus ditolak ya biasa. Jadi bukan sesuatu yang saya udah upload 100 foto, yang diterima cuma 5 foto, aduh gimana nih, apa saya selesai aja gini. Enggak gitu. Kalian evaluasi aja kenapa foto kalian itu bisa ditolak. Karena dari situ kalian akan tahu kurangnya tuh di mana. Jangan-jangan cuma gara-gara salah nulis deskripsinya aja. Saya mau bikin deskripsinya pakai bahasa Indonesia. Soalnya saya nggak bisa bahasa Inggris. Karena ini global, yang beli orang dari berbagai negara, dan bahasa Inggris itu ya mau nggak mau ya jadi bahasa utama, teman-teman wajib pakai bahasa Inggris. Triknya ya pakai Google Translate. Jadi teman-teman bikin dulu caption atau deskripsi pakai bahasa Indonesia dengan bahasa baku ya, jangan pakai bahasa daerah atau bahasa
bahasa slang, tapi bahasa Indonesia yang baku, baru ditranslate pakai Google Translate. Google Translate tuh sekarang udah bagus kok secara grammar ya, ketimbang 2-3 tahun lalu. Jadi jangan langsung nyerah, tapi dievaluasi. Ada penolakan itu ada review dari mereka juga, Mas? Iya pasti. Jadi foto yang kita Kurangnya di mana gitu upload itu pasti direview sama mereka. Nggak semua agensi menyertakan alasannya sih. Ada beberapa yang ditolak ya ditolak aja gitu, nggak ada alasannya. Tapi kayak Shutterstock itu biasanya ada alasannya, karena foto deskripsinya salah misalnya, atau karena fotonya ngeblur, atau karena ada noise-nya, misalnya seperti itu ya. Teman-teman tinggal evaluasi nanti kenapa fotonya bisa muncul noise. Nah, berarti ISO-nya angkanya terlalu tinggi, kira-kira seperti itulah. Dan itu bisa dipelajari. Kemudian poin yang ketiga, upload foto sesuai tren, kemudian baru foto random. Tadi kan di awal saya share atau jelasin ke teman-teman foto random yang bisa kalian ambil dan bisa dijual. Kemudian foto yang sesuai tren. Nah, ini dibalik lagi, kalau kalian mau ngupload, usahakan perbanyak foto yang sesuai tren, yang di brief atau di shoot list atau di rilis via email dari Microsoft Agency, kemudian baru random. Kalau presentasenya mungkin sesuai trennya tuh 60% atau 80%, sisanya baru foto random. Kemudian kenapa seperti itu? Karena tren yang dari mereka itu, entah di brief atau shortlist itu sudah by data ya, by analisa mereka. Customer mereka lagi cari, yang mereka cari itu lebih banyak di tema apa sih? Nah itu mereka mereka tuliskan di rilis atau di tren itu. Jadi sudah by data gitu, bukan cuma ngarang atau apa. Kemudian poin selanjutnya adalah upload foto sebanyak-banyaknya. Ini karena kita jualan foto dan juga saingan kita itu jutaan foto ya dari seluruh dunia, bukan cuma ratusan atau ratusan ribu foto. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, upload foto sebanyak-banyaknya dulu. Jangan baru jualan foto sebulan, kemudian yang foto yang diupload baru 100, baru 10, kemudian teman-teman udah tanya, ini kok belum ada yang laku sih? Ini kapan gajiannya? Wah, itu lebih parah lagi. Jadi jangan di awal tuh jangan mikir kejualnya kapan, terus dapat uangnya kapan gitu. Tapi teman-teman harus ngejar kuantitas dan juga kualitas juga harus dijaga ya. Jadi jangan cuma kuantitasnya, tapi kualitasnya juga harus dijaga. Upload foto sebanyak-banyaknya. Sebenarnya nggak ada aturan. Ini di angka berapa sih portofolio kita, terus bakalan laku, bakalan banyak yang beli. Sebenarnya nggak ada aturannya. Beberapa kali saya jawab komentar, biar gampang aja saya bilang minimal 1000 foto lah. Jadi kalau teman-teman udah 1000 foto, harusnya sih udah banyak yang terjual. Tapi kalau ternyata kalian udah upload 1000 foto, belum ada yang terjual, atau terjualnya sedikit, ya kalian evaluasi. Kenapa fotonya nggak laku? Bisa jadi karena deskripsinya, bisa jadi karena keywordnya, bisa jadi karena memang fotonya itu secara kualitas kurang oke masih. Jadi ya nanti balik lagi ke evaluasi. Kalian harus upgrade skill fotografinya, perbanyak stoknya, macam-macam deh. Pokoknya harus dievaluasi. Dan yang terakhir yang juga tak kalah penting adalah konsisten. Ini harus konsisten. Saya aja udah 6 tahun dan sampai sekarang masih terus ngupload. Ada juga teman-teman saya yang udah lebih dulu lagi, udah senior, dan sampai sekarang yang masih upload. Jadi nggak karena ini passive income, terus aset digital. Kita udah punya 1000, ada tinggal aja. Itu nggak bisa kayak gitu. Salah satu algoritma dari si Microsoft Agency akan memprioritaskan foto-foto yang fresh untuk para pembeli mereka. Makanya teman-teman harus up to date dengan trennya, dengan fotonya. Walaupun tren berulang, misalnya tren kesehatan itu kan berulang ya. Dari tahun ke tahun ya tema kesehatan pasti ada, tapi kan visualnya akan jauh berbeda dari tahun ke tahun itu. Nah itu yang harus teman-teman lakukan ya. Konsistensi itu memang nggak cuma di jualan foto sih, masuk teman-teman kalau mau jadi influencer atau di apa gitu di sosmed harus konsisten dengan yang kalian lakukan.
Kira-kira seperti itu materi pada sesi Zoom kali ini. Baik. Langsung ke Mbak. Ya, luar biasa sekali ya Mas Fajrul ya. Saya juga banyak mengikuti konten-konten Mas Fajrul ini. Rupanya fotografi dari lingkungan sekitar kita pun ini punya potensi yang luar biasa untuk bisa dijual di microstock. Itu mungkin belum terpikir sama kita, tapi kita bisa berusaha mulai dari sekarang ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan, oh udah masuk ini, beberapa pertanyaan sudah masuk, dan kita akan urut satu-satu dari atas ya. Namun sebelum kita masuk ke pembacaan pertanyaan ini, saya ingin beralih dulu ke Mas Bayu dari tim pemasaran. Mas Bayu akan sedikit menjelaskan informasi nih ya, tentang CCIT FTUI sebagai penyelenggara webinar kita hari ini. Setelah itu kita akan ada kuis, nanti akan dibacakan pertanyaannya oleh Kak Fajrul, dan yang beruntung jawabannya benar akan mendapatkan souvenir dari CCIT ya. Surprise ini isinya ya. Oke, jadi jangan kemana-mana. Silakan Mas Bayu. Baik, terima kasih Mbak Nurul, teman-teman semua yang tergabung dalam room hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat hari ini dan seterusnya ya. Kembali saya perkenalkan diri, saya Wenul Fajar. Salam kenal juga buat Mas Fajrul Islam. Terima kasih banyak atas sharing informasi yang sangat menarik. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya, karena tadi juga saya ada di pertengahan jalan masuknya karena ada tugas juga tadi sosialisasi di tempat lain ya. Jadi mudah-mudahan yang menyimak dari awal tuh informasinya full. Nanti akan saya ulas lagi ya. Yang mau ulas lagi juga di sini teman-teman bisa nanti subscribe juga YouTube channelnya CCIT FTUI ya. Nah, di sini tugas saya memperkenalkan kepada khususnya untuk Mas Fajrul sendiri atau umumnya kepada peserta yang ada di room kali ini ya. Oke, untuk program CCIT FTUI sendiri ini adalah sebuah unit pendidikan ya yang didirikan oleh Fakultas Teknik UI ini Mas Fajrul ya di tahun 2002. Ini didirikan secara resmi, ada bertempat di Fakultas Teknik UI sebagai unit profesional, sebagai unit siap kerja berkelas internasional. Jadi kita memang dibentuk sebagai unit yang berbeda nih dengan pendidikan pada umumnya yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena mungkin kita sama-sama menyadari bahwa pola pendidikan di Indonesia itu akan dominan ke arah teori dalam pembelajaran ya. Nah, di sini kebetulan kita karena dibentuk sebagai unit yang berbeda, kurikulum yang kita gunakan di sini tidak lagi menggunakan kurikulum dari Indonesia. Jadi kurikulum untuk CCIT FTUI ini kita menggunakan kurikulum internasional dengan metode pembelajaran itu sampai dengan 90% praktek ya. Jadi ini kita betul-betul full praktek. Terus kurikulum yang diajarkan di sini juga buat teman-teman yang baru masuk ya. Itu kita dari nol pembelajarannya, dari dasar, dari pengenalan, introduction dan lain-lain. Nah, terus kebetulan yang menjadi unggulan kita, yang menjadi program unggulan kita selain kurikulumnya internasional dan full praktek, di sini kita juga punya kurikulum yang sinergi dengan industri ya. Jadi apa yang dibutuhkan di dunia industri, di dunia kerja, itulah yang kita pelajari di CCIT FTUI. Nah, kebetulan kita punya program dari mulai program 2 tahun sampai 4 tahun kesarjanaan, tergantung pilihan dan mindset kalian kuliah itu seperti apa ya. Kita punya program pendidikan 2 tahun sampai dengan 4 tahun yang kesarjanaan, kerjasama kesarjanaan ya. Nah, kalau yang pendidikan 2 tahun ini menjadi salah satu program unggulan kita karena memang dari awal pembentukannya CCIT FTUI ini adalah program profesional yang dibentuk dan berdurasi kuliah 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun ini punya banyak sekali keunggulan. Di antaranya 2 tahun itu 4 semester ya. Di semester ketiga nanti anak-anak akan langsung otomatis terdaftar atau didaftarkan ke CDC FTUI ya. CDC itu adalah Career Development Center atau sebuah unit yang ada di FTUI juga yang mengurusi prospek karir. Oke. Terus di semester keempat nanti akan ada program magang kerja. Nah, lulus 2 tahun, lulusannya ini akan mendapatkan sertifikasi lokal dan nasional dan internasional kayak gitu. Nah, yang didapatkan di lulusan 2 tahun ini ya, ini sudah diuji nih, sudah dites sama BNSP, Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi. Nah, lulusan 2 tahun di CCIT sendiri ini sudah setara dengan KKNI level 5, yang berarti mereka punya kemampuan di atas D3 dan di bawah S1. Kayak gitu ya. Jadi ini memang di program 2 tahunnya sendiri, kita punya program yang luar biasa. Ditambah lagi, kalau nanti anak-anak yang ikut terdaftar dalam program 4 tahun atau kesarjanaan, ya, ini lulusnya akan ada perbedaan nih, karena biasanya lulusan Indonesia ya sarjana. Nah, di sini kita ada nilai plusnya bahwa lulusan 4 tahun atau kesarjanaan di CCIT FTUI ya dengan kerjasamanya itu adalah sarjana pengalaman kerja.
ini yang sulit sekali dicari di era sekarang ini ya. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan kepada teman-teman semua di sini atau Mas Fajrul selaku pembicara ya. Terima kasih banyak sudah memberikan sharing informasi yang mudah-mudahan bisa jadi informasi baru buat teman-teman semua di sini ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Nurul. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Mas Bayu. Teman-teman bisa diinformasikan juga mungkin ada adik-adik, keponakan atau teman saudara-saudara yang butuh informasi tentang pendidikan digital ya. Oke, kita langsung ke kuis dulu nih, Mas Fajrul, sebelum kita bacakan pertanyaan. Ya, silakan dibacakan pertanyaan nomor 1. Ada 3 pertanyaan dari Mas Fajrul. Semua boleh ikut berpartisipasi. Bacakan ya? Ya. Langsung satu-satu atau langsung 3? 1 dulu, Mas Fajrul. Satu dulu ya. Yang pertama, apa beda antara makrostok dan juga mikrostok? Ya, yang menyimak tadi pasti tahu nih jawabannya. Sengaja kita pilihkan yang sesuai materi ya, biar tahu nih yang mana yang ngantuk, yang enggak. Ya, silakan berpartisipasi. Berarti akan ada souvenir yang dikirimkan ke alamat kalian. Ya, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Fajrul ya. Silakan langsung nyalakan videonya untuk jawaban. Kalau di chat ini ada Mas Agus Salim. Ya, silakan Mas Agus, nyalakan saja videonya. Halo Mas Agus. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Sambil kenalan nih kita. Monggo Mas Agus. Agus Salim dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Ya, selamat bergabung ya. Langsung saja Mas. Kalau makrostok itu kontributornya eksklusif, kemudian tidak bisa dijual di mikrostok yang lain. Kalau mikrostok itu kontributornya non eksklusif. Bagaimana Mas Fajrul jawabannya? Ya, betul. Wah, selamat untuk Mas Agus. Nanti silakan hubungin saya. Mas Agus ada di grup ya tadi ya? Ya, ada. Oke, langsung private chat ke saya aja ya untuk alamatnya ya. Baik. Terima kasih. Ya, ini kebetulan juga Mas Agus yang tadi kirim pertanyaan ya. Nomor 1 nih kirim pertanyaan. Rupanya Mas Agus ini juga aktif ya di dunia Microstock. Jadi saya bacakan saja, Mas Agus tadi dari Tanjung Balai Karimun nih, Kepri ya. Saya sudah beberapa kali daftar di Getty. Jadi Mas Agus ini beberapa kali daftar di Getty Image, tapi masih decline, Mas Fajri. Bagaimana caranya supaya bisa approve? Nah, tips-tipsnya. Foto-foto sampel yang model bagaimana yang bisa diterima? Mungkin bisa dibantu nih Mas Fajri. Langsung saya jawab ya. Ini khususnya buat teman-teman yang sudah pernah daftar di Getty Image dan Getty Image atau iStock dan ditolak ya aplikasinya atau pendaftarannya. Saya pernah beberapa kali ngobrol sama staffnya Getty Image atau iStock untuk Asia Tenggara dan dia menyarankan untuk teman-teman yang mau daftar, pertama kalian harus menyiapkan foto yang apa ya? Ini yang niat ya. Karena ada beberapa teman-teman yang lapor ke saya, pendaftarannya ditolak sama Getty Image. Pas saya tanya, daftarnya pakai foto apa? Karena fotonya foto random, dan itu randomnya random banget. Jadi kayak dia motret apa, terus di submit. Pertama, jangan pakai foto random dan jangan ngasal fotonya. Jadi memang teman-teman harus mempersiapkan, teman-teman emang niat gitu, bikin foto itu untuk daftar. Kedua, dia lebih suka, si Getty Image dan iStock ini lebih suka foto yang ada modelnya. Ada modelnya di konsep dan candid. Jadi bukan foto-foto yang ada modelnya dan dia pose gitu. Tapi yang teman-teman lihat di layar sekarang ini, foto-foto seperti ini nih. Foto candid, misalnya lagi dapat paket, terus di foto pakai handphone, kita foto juga fotonya. Atau anaknya lagi nangis di foto, ini yang humanis kan, yang sebenarnya balik lagi di slide saya di awal itu aktivitas keseharian. Jadi keseharian kita itu sebenarnya kalau didokumentasikan
itu sangat bagus untuk mengilustrasikan berbagai macam hal tentang kesedihan, tentang ilustrasi tentang diet misalnya, tentang kasih sayang anak dan orang tua. Jadi fotonya memang foto-foto yang bisa dibilang foto ini berbicara gitu, bukan cuma foto benda yang ya diam gitu, still life kalau istilah fotografinya. Walaupun memang ada beberapa teman-teman yang daftarnya pakai foto-foto yang cuma still life, foto-foto benda, foto cangkir segala macam, diterima juga. Tapi ini saran dari mereka, foto yang ada modelnya di candid dan di konsep. Jadi memperagakan adegan sesuatu lah apa itu. Misalnya ini pencinta tanaman kayak gitu ya, lagi makan, tes spek kehamilan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Mas Agus. Yang dimaksud random tadi, apakah kita harus temanya spesifik atau bisa tetap random dengan tips yang barusan Mas Fajrul share itu tadi, Mas? Untuk mendaftar sih sebaiknya pakai yang ini, pakai yang foto ada modelnya, daily activity di konsep dan candid. Jadi si model nggak mengarah ke kamera, nggak ngelihat kamera lah gitu. Kira-kira seperti ini nih. Oh, oke. Ini kan sebenarnya gampang kan, teman-teman bisa lah motret seperti ini. Ya, karena ini untuk kebutuhan pendaftaran dulu ya, sebaiknya kita mengikuti saran dari Mas Fajrul nih. Ya. Bagaimana Mas Agus ya, sudah cukup mencerahkan ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Katon, Purworejo, Jawa Tengah. Mas Fajrul, apakah foto yang sudah kita jual di satu microstock bisa dijual lagi ke microstock lain? Misal sudah dijual ke Shutterstock tapi dijual lagi ke iStock, terlepas jadi menjadi member eksklusif atau non-eksklusif. Sepertinya sudah terjawab tadi ya Mas Fajrul ya? Iya, jadi aturannya memang eksklusif atau non-eksklusif itu aja sih. Selama teman-teman menjadi member atau kontributor non-eksklusif, fotonya boleh dijual kemana aja. Tapi begitu foto yang sama kalian upload di Getty Image sebagai eksklusif, foto itu yang nggak boleh kemana-mana. Gitu aja sih. Oke. Baik, langsung ke pertanyaan berikutnya dari, ini pertanyaannya sedikit personal nih. Ya. Bertanya kepada Mas Fajrul dari Hana Rumaisa. Kak Fajrul, apakah tidak takut jika foto yang kita jual akan disalahgunakan oleh pembeli? Bagaimana Mas Fajrul? Sejauh ini, saya juga kan banyak ya foto-foto self portrait saya yang saya jual. Sejauh ini sih aman ya. Saya belum dapat sih kasus di mana foto kita tuh dipakai untuk yang negatifnya, yang pornografi atau apa gitu. Rata-rata ya untuk kebutuhan media massa sih, misalnya untuk ilustrasi ya. Tergantung nanti foto kita, misalnya foto saya yang terakhir dibeli sama Fish, apa sih Fish itu bacanya? Itu foto saya lagi megang kartu kredit, kartu debit, kemudian dengan wajah ekspresi kaget, itu jadi ilustrasi artikel atau berita tentang pinjol yang menjerat masyarakat lah. Kira-kira seperti itu. Ya paling sih di situ aja sih. Balik lagi nanti untuk foto self portrait itu kita mengilustrasikan apa, sehingga foto itu dibuat atau digunakan untuk kebutuhan ilustrasi berita apa, gitulah kira-kira. Sejauh ini sih aman-aman aja. Ya, baik, kalau menurut saya juga di situ kita ada faktor keamanan kan, tidak semua orang bisa join di microstock itu ya, pasti mereka butuh data untuk gabung sebagai member yang mengambil foto kita ya. Betul. Ya, oke, kita lanjut ke kuis 2 pertanyaan lagi nih Mas Fajrul. Langsung saja di-share 2 pertanyaan lagi karena waktunya juga sudah cukup mepet nih. Langsung 2 ya? Ya. Yang pertanyaan kedua itu sebutkan metode pembayaran yang paling banyak digunakan untuk microstock. Dan pertanyaan terakhir langsung? Ya, langsung boleh. Sebutkan salah satu dari ketiga elemen di segitiga exposure. Oke. Untuk menjawab, saya pilih hanya yang menyalakan videonya ya. Saya nggak terima jawaban di chat. Ayo, oke, open videonya langsung. Sudah ada Hana. Silakan Mbak Hana. Jawaban nomor berapa nih yang mau
Sebutkan. Metode pembayaran yang paling sering digunakan itu PayPal. Ya betul. Mana Mas? Betul. Mas Fajrul? Betul. Oke, selamat ya Mbak Hana. Nanti bisa hubungi saya lewat grup ya. Tinggal sisa satu pertanyaan lagi, monggo. Saya izin menjawab. Untuk di segitiga exposure itu ada ISO, aperture, sama shutter speed. Iya betul. Wah, luar biasa. Ini pasti penggemar fotografi nih. Selamat ya Mas Wahid. Oke. Yang lain jangan kecewa karena webinar kita akan terus mengadakan kuis-kuis yang bisa diikuti lagi ya. Silakan subscribe YouTube-nya, follow IG CCIT FTUI untuk webinar selanjutnya. Saya yakin nih masih banyak sekali yang ingin ditanyakan dari teman-teman, tapi nanti bisa sampaikan ke saya akan langsung teruskan ke Mas Fajrul jika ada pertanyaan yang ingin dijawab langsung oleh beliau ya. Kalian juga bisa langsung ke YouTube-nya Mas Fajrul juga bisa, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kalian dapatkan juga di situ. Baik, teman-teman semua, sampailah kita di penghujung webinar kita hari ini ya. Terbukti sekali bahwa dalam dunia digital banyak sekali peluang nyata untuk mendapatkan penghasilan tambahan jika kita mau mencoba, berusaha, dan tekun. And the most important thing is not about the gun, but the man behind the gun. Buktinya Mas Fajrul juga bisa menghasilkan hanya dari handphone, walaupun kemudian Mas Fajrul terus upgrade ya dengan kamera dan sebagainya perangkatnya ya. Dan sangat disayangkan apabila energi serta kreativitas kita dibatasi oleh motivasi dan keluhan akan fasilitas. Pasti sangat bangga sekali juga jika kita bisa dapat membuat sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa ya. Bagi kalian yang menyimak webinar ini dan belum subscribe channel CCIT, silakan di-subscribe juga, follow juga semua sosial media CCIT agar kalian dapat terus menyimak wawasan baru terkait dunia digital dan pendidikan. Terima kasih sekali sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Mas Fajrul, Mas Syahrul, dan Mas Bayu, juga semua tim yang terlibat di dalam webinar hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Sampai jumpa kembali ya semua. CCIT, Programming Future.